Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas resume paper yang berkaitan dengan rationalization untuk tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama itu berjudul Are Multi-Criteria Decision Making Tools Useful? An Experimental Comparative Study of Three Methods. Ini dari jurnal European Journal of Operation Research. Berdasarkan cek dari website Simago, merupakan Q1. Introduction. Banyak pengambil keputusan itu masih mempertanyakan kegunaan metode MCDM dan lebih suka mengandalkan keputusan intuitif. Diskusi ini membawa kita pada dua pertanyaan yang saling berhubungan sebagai berikut. Yang pertama, apakah memang benar metode MCDM itu berguna? Yang kedua, metode MCDM mana yang lebih atau kurang berguna? Penemuan penelitian ini adalah verifikasi terhadap praktisan metode MCDM dengan eksperimen berbasis insentif. Terinspirasi oleh studi ekonomi eksperimental, kebiasaan manusia dalam pengambilan keputusan dianalisa berdasarkan hasil dari laboratorium yang terkendali. Dalam penelitian ini dievaluasi kegunaan dari 3 teknik pengambilan keputusan, yaitu AHP, SMART, dan Macbeth untuk masalah multi kriteria nyata, yaitu tanpa kriteria yang mendominasi dengan eksperimen berbasis insentif. Untuk mengevaluasi kegunaan, software komputer digunakan pada laboratorium eksperimental dan peserta diminta untuk memberikan peringkat terhadap 5 kedai kopi yang tersedia di dalam kampus universitas. 3 peringkat yang dikumpulkan yaitu R1 dari peserta di awal eksperimen, atau disebut peringkat a priori. Lalu R2 dari metode MCDM itu sendiri, yaitu AHP, Macbeth, atau SMART, yang dihasilkan oleh komputer. Yang ketiga, dari peserta, peringkat akhir setelah mempelajari peringkat yang dihasilkan komputer, atau sebagai peringkat posteriori. Sebagai latar belakangnya, beberapa metode MCDM telah dikembangkan dalam penelitian terdahulu dapat dikategorikan menjadi 3 pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan perpaduan kriteria, pendekatan berdasarkan perpaduan hubungan preferensi, yang ketiga metode interaktif. Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada metode berdasarkan perpaduan kriteria. 3 metode MCDM yang dipilih memiliki perangkat lunak pendukung komersial. Untuk SMART itu terdapat yang diimplementasikan sebagai right choice. Lalu untuk Macbeth, itu tetap diimplementasikan sebagai Macbeth. Lalu untuk AHP nanti diimplementasikan sebagai expert choice. Keterangan dari eksperimen. Dalam percobaan laboratorium, nanti staf universitas dan mahasiswa itu diundang untuk membuat pilihan langsung dalam masalah keputusan, yaitu untuk memilih voucher 10 lira untuk salah satu kedai kopi di kampus. 5 kedai kopi yang diusulkan adalah Library Cafe, Park Coffee Shop, Saint Andrew Cafe, Cafe Coco, dan The Hub. Kriteria seleksi dieksplorasi dan dipilih dalam sesi brainstorming dengan 10 orang pengguna reguler kedai kopi kampus. Kriteria yang dipilih yaitu lokasi, kualitas produk, suasana, waktu tunggu, ruang yang tersedia, dan kawan produk, waktu buka, dan pelayanan. Untuk harga tidak dijadikan kriteria karena harga berlaku sama untuk kelima kedai kopi tersebut. Setiap peserta nanti diminta untuk memberikan 3 set peringkat. Untuk peringkat a priori atau R1, setiap peserta diminta untuk memberikan peringkat 5 kedai kopi menurut pemahaman mereka sendiri atau preferensi pribadi dan tuliskan urutan peringkatnya pada lembar informasi. Untuk R2, penggunaan salah satu dari 3 perangkat lunak pengambilan keputusan ditugaskan kepada setiap peserta. Mereka kemudian diminta untuk memberikan informasi yang diperlukan agar algoritma tersebut dapat menghitung peringkatnya. Setiap peserta diberikan panduan dalam penggunaan perangkat lunak. Peringkat posteriori untuk R3, setelah melihat hasil dari R2, peserta kembali ditanya memberikan peringkat 5 toko, seperti pada fase pertama. Peringkat ini digunakan untuk menguji apakah saran MCDM mempengaruhi prioritas peserta. Setelah mengumpulkan 3 set peringkat, fase terakhir adalah sesi pembayaran. 3 dari 5 tokoh dipilih secara acak di depan para peserta. Angka ini dibuat untuk mendorong peserta memperhatikan semua penilaian, bukan hanya terkait dengan tokoh favorit peserta.
Setiap peserta ditawari voucher 10 lira untuk pilihan yang paling disukainya yang diambil dari R1 atau R2 yang dicetak dari komputer dengan cara melempar koin. Jika poster yang dipilih pada bagian di atas untuk R1 atau R2 tidak sesuai dengan peringkat akhir peserta untuk R3, maka mereka diberikan kesempatan untuk menukar dengan uang tunai. Prosedur ini disebut dengan Baker the Methode Good Marshak. Peserta boleh memilih jumlah uang maksimum yang mereka peroleh antara 0 sampai 1 lira. Hasil dari penelitian tersebut, yang pertama itu dapat dilihat pada tabel, itu adalah detail demografi dari peserta. Jadi untuk expert choice itu ada 50 orang, Macbeth 46, dan right choice 50 orang. Dengan pendidikan peserta itu ada yang PhD, PG, UG, dan staff. Lalu untuk kebangsaan itu beragam. Lalu untuk gender, untuk expert choice itu 21 laki-laki dan 29 perempuan. Untuk Macbeth 26 laki-laki, 20 perempuan. Dan untuk right choice 23 laki-laki, 27 perempuan. Umur peserta rata-rata di 24,2 untuk expert choice, untuk Macbeth 24,3 dan untuk right choice 21,5. Lalu berdasarkan kriteria dapat ditentukan kriteria berdasarkan nilai ANOVA-nya untuk ke 9 kriteria. Hasil pengamatan bahwa ketiga software sangat membantu peserta dalam pengambilan keputusan mereka dengan melakukan rekomendasi yang tidak sepenuhnya mengesampingkan prediksi awal mereka. Dalam umpan balik pasca eksperimen, peserta signifikan setuju dengan peringkat yang disarankan oleh software. Mereka menganggap Smart dan AP membantu, tapi tidak cukup bukti yang diperoleh untuk Macbeth. Menariknya, software AHP ditemukan berguna baik dalam kasus yang konsisten dan tidak konsisten. Pengamatan ini menunjukkan bahwa ambang batas CR lebih kecil dari 0,1. Pengamatan menarik lainnya adalah bahwa para peserta yang terlihat kesulitan menggunakan software tidak mempengaruhi terhadap hasil keputusan mereka. Selanjutnya kita ke paper yang kedua, itu dengan judul yang hampir bersamaan, RMCDM Method Useful, Critical Review of Analytic Hierarchy Process and Analytic Error Process. Ini berdasarkan website Simago, berada pada Q2. Pengenalan, meskipun metode MCDM itu telah diterapkan dalam berbagai studi kasus, banyak perusahaan masih menghindari penggunaan metode ini dalam membuat keputusan, terlebih memilih untuk memutuskan secara intuitif. Ada studi yang mengklaim bahwa metode MCDM memberikan peringkat yang lebih baik bagi perusahaan daripada pendekatan intuitif. Studi ini berpendapat bahwa klaim ini mungkin memiliki validitas rendah dari perspektif sebuah perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah berfokus pada salah satu metode MCDM yaitu AHP, dan menunjukkan bahwa HP sangat mungkin untuk memberikan peringkat penilaian yang tidak dapat diterima oleh orang yang rasional. Masalah pengambilan keputusan multikriteria sederhana digunakan untuk mengekspos kekurangan AHP dalam prakteknya. Selanjutnya, bentuk umum metode MCDM ditetapkan dan diterapkan permasalahan yang sama. Untuk orang yang reliable, hasil dari metode MCDM sederhana tampaknya jauh lebih dapat diandalkan. Untuk AHP itu pertama kali diperkenalkan oleh Saati tahun 1990 dengan asumsi bahwa sejumlah kriteria alternatif untuk setiap pertama dihitung melalui perbandingan berpasangan menggunakan skala Saati. Kemudian semua alternatif dibandingkan secara berpasangan sehubungan dengan masing-masing kriteria dan ditetapkan dalam tabel terpisah menggunakan skala. Jumlah masing-masingnya itu dihitung, dinormalisasi, kemudian ditempatkan di kolom terakhir dan diberi label bobot lokal. Kolom yang digunakan untuk membuat tabel baru ditetapkan di sepanjang baris batas dan alternatifnya dibangun kolom sebelah kiri. Jadi dari setiap sel kolom dikalikan dengan bobot kriteria yang terkait dengan kolom dan jumlah setiap baris dihitung. Nilai yang dihitung ditetapkan di kolom terakhir di tabel, mewakili tingkat perhatian yang harus diberikan pada alternatif atau bobot global. Peringkat akhir didasarkan pada bobot global dan diperkenalkan kepada pengguna atau pengambil keputusan. Pada AHP ini ada isu inconsistent, yaitu bila urutan matriks meningkat menjadi lebih dari 3, masalah inconsistent muncul dan meningkat secara eksponensial. Jika CR lebih dari 0,1,
Kemudian silakan karena memberikan perbandingan yang tidak konsisten dan dilakukan perbaikan. Selanjutnya diperkenalkan ANP, Analytic Network Process. ANP merupakan versi HHP yang merupakan langkah tambahan dengan mempertimbangkan hubungan internal antar elemen. Metode MCDM ini mengikuti sebuah proses yang mirip dengan AHP dari klaster yang sama dibandingkan di antara mereka sendiri terlepas dari hierarki. ANP tidak memerlukan hierarki, melainkan jaringan elemen. Di dalam jaringan elemen, dianggap sebagai node dari sejumlah klaster dan tingkat masing-masing. Mungkin keduanya mendominasi dan didominasi adalah perbandingan berpasangan. Selanjutnya diperkenalkan aplikasi bentuk umum dari metode MCDM. Yang pertama itu langkahnya tetapkan bobot per kriteria berdasarkan kepentingan relatifnya, lalu melakukan normalisasi bobot kriteria. Ketika diperoleh bobot yang dinormalisasi dari alternatif setiap kriteria, transfer bobot yang diperoleh yang telah dinormalisasi dari alternatif ke matriks di mana kriteria adalah ditetapkan di bagian atas kolom dan baris mewakili alternatif. Mengalihkan bobot kriteria dengan nilai di kolomnya, menjumlahkan setiap baris tabel dan mengurutkan dari bobot tertinggi hingga terendah. Hasil akhirnya penelitian ini yaitu penelitian ini mengungkapkan bahwa alasannya adalah kekurangan dari metode tersebut. Dalam penelitian ini, kurang AHP dan skala yang terkait telah terungkap menggunakan contoh sederhana. Dalam contoh yang dibahas, peneliti menyadari bahwa bahkan bentuk umum dari metode MCDM sekarang mengungguli AHP, mengingat fakta bahwa bentuk umum dari MCDM tidak memerlukan banyak perbandingan berpasangan dan tidak menyangkut pengambilan keputusan dengan tingkat perhitungan konsistensi. Pertanyaan yang muncul adalah di mana kita akan menggunakan AHP dan bagaimana kita bisa yakin bahwa setelah upaya dilakukan, hasil AHP itu dapat lebih diandalkan dari hasil metode MCDM sederhana. Sekian untuk hari ini. Terima kasih.